Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan melanjutkan series kita mengenai pembuatan mini e-commerce menggunakan dengan konsep single page application. Nah, menggunakan konsep single page application ini kita menggunakan package dari Laravel Liveware dan menggunakan Turbolink. Ya, di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi dan cara penginstalan untuk Turbolink ke dalam project kita. Jadi ketika kita pindah halaman ini tidak akan loading page, dia tidak akan loading. Nah, dia akan secara real time atau single page application. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, saya saranin untuk menonton video sebelumnya agar lebih paham bagaimana konfigurasi cara penginstalan Turbolink ke dalam project kita. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar lebih bermanfaat lagi dan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan create data, yaitu proses upload data, upload image. Bagaimana caranya kita mengupload image ke dalam Liveware menggunakan metode Liveware dan metode dengan konsep SPA atau single page application. Oke, jadi konsepnya gini, jika kita melakukan kita melakukan insert data, kita juga bisa membuat ini status aktif dan tidak. Kita buat statusnya aktif. Nah, ketika kita submit, oke, data berhasil. Ketika kita pindah ke halaman selanjutnya, nggak ada loading. Nah, dia langsung masuk produk untuk datanya langsung kebaca di Liveware. Oke. Nanti caranya bagaimana caranya proses upload foto juga menggunakan konsep dari menggunakan Liveware. Ini keren sih teman-teman kalau kata saya. Oke, teman-teman, kita langsung aja lanjutkan codingan kita. Oke, di sini kita akan melakukan create data menggunakan konsep dari Liveware. Tapi sebelum kita melakukan create data, di sini kita akan edit dulu. Ada sedikit yang harus kita edit di sini. Pertama kita akan masuk ke dalam project kita di resource views, admin kategori. Oke. Nah, di sini di dalam add kategori ini kita menambahkan indeks ya, teman-teman. Harusnya ini kita tambahkan di sini create, bukan indeks. Salah ya. Create. Nah, jadi nyambungnya ke kategori create. Nah, oke, udah masuk. Nah, indeks ini kita hapus. Nah, indeks ini isinya indeks ini, kategori konten ini, kontennya kita cut, kita masukkan ke indeks. Oke. Nah, kemudian di sini kita baru import Liveware. Wire titik admin titik indeks admin kategori.
titik index. Oke, coba kita buka lagi di kategori, harusnya tampil. Oke, sip. Ini kalau kita komentar ini tabelnya nggak ada, benar nggak? Oke, benar ya, berarti udah masuk ya teman-teman ya. Oke, udah masuk. Karena kita akan lakukan create data. Nah, ini kita akan lakukan create data. Kita masuk ke halaman create. Nah, di sini pertama kita akan buat di sini metodenya post, terus kita buat wire prevent submit. Oke, buat teman-teman yang masih ingin lebih paham lagi cara CRUD menggunakan Liveware ini, teman-teman boleh menonton series di channel ini tentang CRUD sederhana menggunakan Liveware ini sendiri. Oke. Nah, di sini kita akan buat functionnya itu submit. Kemudian di input ini kita akan buat wire model, namanya nama. Kemudian di sini wire model nominal. Di sini kemudian wire model aktif, kita isi value nya 1. Oke, kemudian kita masuk ke dalam controller Liveware, yaitu Liveware create. Nah, sini kita daftarkan publiknya, public dollar nama. Oke, kemudian public dollar nama, terus public kemudian public dollar banner, public dollar banner, kemudian public dollar aktif. Oke, kemudian kita buat function submitnya. Nah, pertama kita masukkan validasi dulu. Nah, di sini saya akan kupas saja teman-teman validasinya ya. Ya, cepat. Oke. Nah, untuk validasinya kayak seperti ini. Nah, di sini kita validasi nama aja. Nama harus 6 karakter, minimal 6 karakter. Image harus diisi. Oh, benar. Oke. Kemudian kita melakukan create kategori. Ini kategori sama dengan kategori create. Nah, nama dollar base nama. Ada 4 ya teman-teman ya. Kemudian benar. Nah, kan di sini kita masukinnya slope ya teman-teman. Slope berarti kita pakai str slope. Oke, kemudian di sini dollar days aktif. Oke. Nah, kita coba seperti ini dulu. Kemudian kita import, jangan lupa use.
app model oke, kita save. Dan setelah kita import, kemudian ini kita import string. Nah, untuk import stringnya seperti ini, use illuminate support str. Kita kasih data saja. Oke, seperti ini. Oke. Kita kan di sini ngupload gambar ya teman-teman. Kita akan coba buka Lightroom dulu. Untuk file uploadnya itu kita perlu apa? File upload. Nah, sini file upload kita butuh. Nah, ini kita kopas. Oke, kita masukkan ke dalam ini. Dan ini use file uploadnya. Kemudian kita ini kita masukkan. Nah, di sini kita tapi benar ya, karena kita menyimpan dalam store. Nah, di sini langsung di store ke ini langsung ke storage, dia langsung connect ke storage. Kita buat nama foldernya public aja. Ini kita akan coba dulu apakah datanya masuk atau tidak. Oke, kita masuk ke ini, refresh. Oke, kita coba tes ini. Kategori dulu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman kan ada error kayak gini seperti ini. Kemarin itu saya nyariin sampai 1 harian, makanya buat kontennya telat. Jadi kalau teman-teman ketemu error seperti ini, itu expire tuh, this page has expired, do inactivity, would you like to refresh the page. Nah, di sini kita di situ kita karena apa namanya, CSR tokennya untuk root ini belum ada. Jadi kalau kita inspect elemen, contohnya dalam create. Nah, dalam create ini kita akan coba buat CSRF. CSRF, kita refresh, kita akan cek. Nah, tuh teman-teman boleh lihat tuh, input tipe hidden token value yang nggak ada tuh. Jadi CSRF nya di website ini belum ada. Nah, cara mengatasinya, kita masuk ke ini, ke app provider, service provider. Nah, di sini kan kita kemarin itu buat root baru ya untuk adminnya ya. Nih, kita harus tambahin ini, kita tambahin ini aja nih teman-teman, middleware web. Nah, sini kita cukup menambahkan ini aja tuh, seperti ini. Kita save, di save. Oke, kemudian kita coba refresh lagi. Tuh, lihat sekarang tokennya udah ada, token value nya udah ada. Jadi kalau kita mau isi lagi sebenarnya tuh, dia nggak akan error lagi. Nah, nggak error kan. Nah, kalau kita lihat network, itu datanya udah masuk ya teman-teman. Kalau kita tulis tuh, dia langsung 200 tuh.
gunakan. Oke, kita akan coba ini, kita refresh dulu ya teman-teman. Oke, saya akan buat kita coba dulu laptop, kemudian kita pilih bannernya, kemudian kita aktifkan statusnya, kita submit. Oh, salah mensertakan itu, berarti kita di dalam create-nya kita tipenya bukan email ya teman-teman ya, tipenya teks. Oke, kita refresh lagi, coba di sini kategori laptop, image bannernya. Oke, aktif, submit. Nah, ini the post method is not support for this route, super method get hit. Nah, karena kita di sini kan kita menggunakan metode liveware, kita nggak butuh CSR fieldnya. Kita hapus dulu, save. Kita pick lagi ya teman-teman ya, kita refresh top. Oops, masih error ya teman-teman ya. Oke, coba kita cek ya teman-teman ya. Oke, di sini kita ada kesalahan teman-teman. Teman-teman boleh cek di sini di halaman create method post, di sini wire submit prevent, bukan wire prevent submit, kita terbalik. Ya, kita coba save lagi, kemudian kita jalankan, kita coba back, terus lagi laptop. Nah, ini error katanya apa? Field status does not have a default value. Status. Coba kita cek lagi di halaman create-nya. Nah, ini bukan aktif ternyata di sini status. Oke. Coba kita buka ini project-nya, database-nya kita. Nah, di sini kan ada nama, banner, Slack, mas status. Oke, coba laptop, ini bannernya. Oke, statusnya aktif, submit. Nah, oke, ini nggak ada terjadi apa-apa ya teman-teman. Ini sebenarnya udah masuk. Coba kita cek ini. Banner status, tuh datanya udah masuk. Nah, teman-teman boleh lihat ini gambarnya, dia lari ke sini. Oke, kalau kita cek di halaman project kita, itu ada di storage, app. Nah, kita nyimpannya di public ya teman, public. Nah, ini tapi dia kebacanya yang kebaca di dalam project kita, dia masuk ke dalam yang disimpan ke dalam database itu namanya dari liveware tmp. Liveware tmp. Nah, kita cek ini kan php Gelie 5. Jadi dia kebacanya dari sini. Oke, ini kita coba hapus dulu ya teman-teman ya. Kita hapus dulu.
kita akan coba create data lagi. Ini kita delete dulu public ya, kemudian ini kita hapus lagi, kita bersihkan dulu. Oke, ini kosong ya teman-teman ya. Ini kita langsung coba submit aja lagi. Oh, file not found a path. Nah, karena dia tadi udah kita, jadi nggak bisa 2 kali ternyata. Oke, nanti kita coba lebih dalam lagi. Ini laptop, pilih gambar. Oke, ini submit. Dia udah masuk ya. Nah, ini udah masuk, gambarnya udah masuk. Kalau kita cek di projectnya kita itu ada di, nah ini gambarnya udah masuk, satu di public, satu di liveware TMP. Yang masuk ke sini itu TMP yang ini. Nah, kita kalau kita simpan di storage, nah di sini kita ada konfigurasi lagi. Kita harus ngelingkan lagi ke dalam folder public kita di sini. Nah, di sini. Nah, di halaman ini. Nah, gimana caranya agar ketika kita ngupload foto, nah gambarnya itu langsung masuk ke folder public ini, bukan ke storage. Gimana caranya? Kita akan install pertama itu kita coba akan pakai intervention image ya untuk upload gambar. Sekalian kalau pakai intervention image juga kita bisa resize gambar juga ya teman-teman ya. Oke, sini kita akan coba cari intervention image level. Nah, teman-teman boleh cek di sini untuk cara installnya. Oke, install composer. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk install interventionnya. Kemudian kita konfigurasi. Pertama kita di dalam profile config app, ini provider yang kita masukkan. Oke, setelah interface ini kita masukkan, kita ada masukkan lagi. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, setelah itu kita klik dulu, kemudian kita PHP, jalankan PHP artisan, optimize, clear. Oke, masuk artisan, PHP artisan, serve. Oke, ini kita close. Nah, di sini kita akan coba buat function baru ya teman-teman ya. Kita akan buat function baru itu untuk store image. Nah, store image itu kita kasih di sini aja. Oke. Kita buat if
Jika kosong, dolar this benar, kita return null. Oke. Tapi kalau berisi, nah di sini kita buat dolar. Pertama kita buat extensionnya dulu, dolar extension sama dengan dolar this ini mana get original ini ya. Get client original extension. Oke, extensionnya udah kita ambil. Kemudian kita akan untuk dolar name-nya, dolar name kita dolar name image sama dengan kita taruh rubah ke string random titik nah ini kita kasih dolar extension. Jadi nanti untuk name image-nya kita rubah jadi string random, kemudian kita masukkan extension-nya. Oke, setelah itu kita dolar image. Nah, di sini kita arahin ke public. Nah, ngarahinnya gimana? Pertama di dalam public ini teman-teman buat public, buat nama folder image, kemudian kategori. Jadi nanti filenya disimpan di dalam public image kategori. Caranya image slash kategori. Oke. Kemudian kita masukkan dolar name image. Oke, seperti ini. Nah, di sini kemudian kita panggil image dari extensionnya. Kita menggunakan image dari intervention image. Oke. Caranya dolar image make dolar this banner. Nah, kalau teman-teman mau resize, nah teman-teman coba size. Nah, size-nya mau berapa kali berapa. Nah, di sini kita akan buat contohnya 100 kali 200 dulu ya teman-teman ya. Save. Nah, kita akan save yaitu dolar kita save ini dolar name image, dolar name. Oke. Kemudian di sini kita return. Nah, yang kita return itu dolar name image. Karena dolar return image ini store image, kita akan menyimpan namanya aja ke dalam database. Oke. Kita paste dolar image sama dengan dolar this store image. Oke. Kemudian dolar banner kita ganti jadi dolar img seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat di sini function baru lagi, yaitu fungsinya delete input. Jadi ketika selesai di input data form kita itu kosong, jadi dolar this nama sama dengan null, kemudian dolar this banner
sama dengan kosong, label is aktif sama dengan 0, kemudian simbol ini kita masukkan ini. Nah, ini kita nggak perlu lagi ya teman-teman, store public. Nah, karena kita bukan mau nyimpan datanya bukan ke store melainkan ke public. Oke, this delete input. Oke, nah kita akan masukkan session flashnya. Jadi ketika update selesai itu ada pesan kalau dia berhasil di input. Ini cepat kita session flash message hapus kategori berhasil ditambahkan flash, kemudian kita masukkan ke dalam create. Harusnya jangan di sini ya teman-teman ya, di dalam add sini kategori. Nah, kita masukkan di sini untuk session suksesnya. Oke, kita akan membuat di sini untuk errornya. Jadi kalau validationnya enggak sesuai, dia akan muncul error. Nah, kita kopas saja ya teman-teman ya, biar cepat ya. Ini saya mengambil datanya dari series Laravel yang sebelumnya. Kalau teman-teman pengen lebih paham lagi, boleh nonton di channel ini. Nama, oke, lihat sini. Channelnya. Oke, player. Nanti di sini coba kita buat, kita add data lagi. Oke, tapi di sini kan kalau kita lihat validationnya nama itu harus 6, minimal 6. Coba kita buat di sini namanya cuma 1 contohnya ya. Bar tuh nggak bisa, ada error. Tanya di sini the name must be less 6 karakter, tapi dia errornya di sini. Kita akan buat errornya, kita akan hapus lagi errornya. Ini di bawah aja. Oke, tarik plus lagi. Tuh, oke. The name must be at least 6 karakter. Oke, berhasil. Komputer. Oke, kategori komputer. Oke, kita udah buat 6 karakter. Jadi pilih file gigabyte. Oke. Nah, di sini datanya masih kayak gini ya teman-teman ya. Kita akan coba, karena kita sudah menggunakan image intervention, jadi hasilnya pasti beda. Kita submit. Comment size is not available for the driver. Oh, salah. Kita ini root service provider kita close, bukan size tapi resize. Size ya, resize salah kita dong.
kasih resize, putar. Ini, nah oke. Nah lihat teman-teman, ini nama kategorinya langsung kosong, dia langsung kosong, aktifnya juga langsung 0. Kalau kita lihat di sini tuh, datanya yang masuk string, komputer 101. Kemudian kalau kita lihat di dalam folder nih, image kategori, oh kita salah ya teman-teman, tuh dia adanya di sini, dia nggak masuk ke dalam image, tapi dia masuknya langsung ke dalam public. Itu dia adanya di sini. Nah kita cara mengarahkan ini, kita kurang slash. Oke, image, images, nah image slash kategori slash. Oke, benar. Oke, benar ya teman-teman ya. Jadi datanya di sini lihat, dia langsung di resize otomatis 200 kali 200. Oke, jadi kalau teman-teman pengen resize, jadi caranya seperti itu. Tapi untuk saya di sini nggak usah saya resize. Jadi kalau teman-teman perlu resize image, teman-teman boleh langsung resize image. Oke, ini kita hapus. Di sini kita karena saya nggak perlu resize, atau enggak kita akan coba buat resize banner itu, normalnya ukurannya 1920 kali 480. Oke, save. Di create public kategori, oke sudah benar. Tapi ini masuk juga ya teman-teman ke dalam library ini nggak apa-apa, biarin aja, itu defaultnya karena kita memakai ini with file upload, ini biarin aja seperti ini. Storage nya oke, ini masuk. Ini kita coba bersihin dulu ya teman-teman ya, kosongin lagi. Oke, tapi session flash message kategori berhasil ditambahkan. Input session flash message, tapi ini kenapa nggak kebaca ya teman-teman ya. Session flash message, coba cek lagi untuk scriptnya. Oke, ini benar. Add session message, nah ini benar, harusnya ini. Dan coba ini kita copy, kita masukkan ke dalam. Coba kita langsung ini. Save. Oke, ini kosong ya teman-teman ya. Kita akan coba create data lagi. Ini punya laptop, bannernya oke, status aktif, submit. Tuh, kategori berhasil ditambahkan. Oke, ini jaraknya ke atasnya terlalu ini ya teman-teman ya. Kita tambahkan mantapnya 3 di tadi kita kategori, sekarang kita kategori komputer. Oke, kategori berhasil ditambahkan. Kita tambah lagi di sini jadi card body. Coba plus lagi.
Kita buat kategorinya lagi. Tadi laptop udah, komputer udah, sekarang notebook. Kategori notebook. Oke, ini kategori berhasil ditekan. Oke, kayak gini aja dulu ya teman-teman ya. Tapi ini kan ada nggak bagus ya, jarak ATS-nya sama. Kita akan samakan dulu. Terus kita buat margin left-nya 4, margin right-nya 4. Oke, ini kita refresh lagi. Kita buat tadi, jadi sekarang all in one. Kita pilih lagi gambarnya kita beda dulu. Ini oke, berhasil, udah rapi ya, kategori berhasil ditambahkan. Oke, jadi sekarang kita akan menampilkan data. Sini kan kita udah buat tuh, datanya udah banyak, all in one. Jadi kalau pakai kita string slug, nah nama kita string slug, jadi bentuknya kayak gini, all in one. Oke. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Jadi kita gimana? Sekarang kita akan menampilkan datanya. Jadi di sini ketika kita pindah ke halaman kategori, kita pindah ke halaman sini, datanya langsung tampil tanpa harus refresh page, loading page. Kita benerin dulu ininya teman-teman ya. Kita masuk ke mini project, index. Nah, di sini ya teman-teman ya. Coba kita refresh. Oke, nomor image banner, nama status user. Oke, sekarang kita akan mengirim datanya ke sini. Kita masuk ke halaman index. Nah, index ini, kemudian di sini return, di sini kita akan buat variabel baru namanya kategori. Nah, kategori ini kita ambil datanya dari kategori order by credit at descending. Oke, kita save, kemudian kita ke index lagi, lakukan for each seperti biasa. Pakai image. Nah, source-nya kita seperti biasa kita arahin ke, kita coba cek di sini. Oh, dia masih belum masuk ya teman-teman ya. Image kategori, dia belum masuk ke image kategori ya. Dia masih ada di luar ini. Dia masih ada datanya di luar ini. Ini coba kita pindahkan dulu ya. Kenapa dia nggak langsung masuk ke situ ya teman-teman? Sebentar, nanti kita coba cari tahu ya teman-teman ya. Oke, sementing kita arahin dulu ini ke sini. Kemudian di sini kita kasih aset, image, kategori, image, kategori. Ini adalah oke, benar. Oke, ALT nya kita masukin $cat, nama dari kategori, kemudian width nya kita setting jadi px, kemudian ini namanya
Oke, di dalam statusnya kita akan ganti jika statusnya 1 jadi berarti aktif, jika statusnya 0 berarti tidak aktif. Oke, if dollar status sama dengan 0, jadi dollar. Di sini kita pakai span. Kita pakai kelas budget danger. Berarti kalau dia 0 berarti nggak aktif. Selain itu berarti dia aktif. Kemudian di sini kita buat link untuk edit kelas btn. Oke, seperti ini. Kita coba lihat, refresh. Kelas F kategori tidak ditemukan katanya. Nah, di sini kita belum import. Save, kita refresh lagi. Property get not stance. Oh iya, kita belum menambahkan seperti ini. Save, undefined variable get kategori. Oke, lihat lagi. Oh iya, kita di sini cat, di sini car ya, cat, karena kita di sini pakai cat. Oke, lagi. Nah, oke, ini berhasil ya teman-teman ya. Di sini datanya udah tampil, cuman not aktif ya. Oke, di sini kita lupa mengasih slash lagi, satu lagi di sini. Kita refresh. Nah, oke, datanya udah berhasil masuk. Oke, ini status aktif semua. Jadi kalau kita langsung create data, jadi bagaimana caranya ketika kita melakukan create data? Contohnya di sini kita kasih ya test create. Kita buat kategori lagi namanya aksesoris. Oke, kita banner, statusnya aktif. Nah, ketika kita submit, di sini kan udah berhasil nih teman-teman. Tapi ketika kita pindah ke halaman kategori, ini langsung otomatis ketambah. Oke, dia udah langsung tambah di sini, dia langsung kelihatan. Tapi di sini aksesorisnya masih dia nyimpannya masih di luar nih teman-teman. Kita coba cari cara biar dia bisa langsung pindah ke dalam ini. Tadi kita di create. Oke, salah kita salah ya teman-teman ya. Kategori. Nah, di sini kita salah ini. Yang kita save itu bukan ini, melainkan dollar image. Seperti ini. Oke, kita akan coba ulangi lagi ya teman-teman ya. Ini kita hapus. Kemudian kita hapus lagi yang ini.
di dalam image kategori kosong, produk kosong. Oke. Kemudian di sini kita arahin lagi ke dalam kategori, save. Kemudian ini ya, kita hapus lagi. Oke, cek, kita refresh, kosong ya teman-teman ya. Kita akan coba create data lagi. Tapi kita coba cek apakah dia sudah masuk ke bener kan teman-teman kan. Nah, nih image kategori, nah dia udah masuk ke dalam kategori. Nah, kita salah tadi di sini, save-nya bukan name image melainkan $image. Oke, kita udah berhasil menyimpannya. Sekarang kita coba cek kategorinya. Oke, dia langsung masuk. Coba lagi, putar file, aktif, berhasil. Kita coba cek kategori, tuh komputer status aktif. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, gimana kalau statusnya nggak aktif? Tuh, coba kita kasih ya, sorry, kita pilih. Kalau nggak aktif, ini pasti error. Tuh, kolom status cannot be null, dia harus hidden. Oke, caranya kita masuk ke sini. Nah, status aktif ini kita akan buat modelnya model canary. Ini tanda tanya. Kalau dia null sama dengan isi 0, kalau dia true isi 1. Oke, cukup seperti ini aja. Kita akan coba lagi. Aksesoris, image bannernya kita ganti jadi, oke, ini nggak aktif. Submit, tuh berhasil. Kalau kita cek, ini pasti merah karena statusnya nggak aktif. Oke, sip. Oke, gimana teman-teman? Jadi datanya secara real time tanpa harus loading page, semua data sudah berhasil kita tampilkan. Oke, gimana? Keren ya teman-teman. Kita coba sekali lagi ya. Nih, ketika kita klik tekan tombol tambah, dia nggak ada loading. Oke, ketika kita masuk input data, itu juga nggak ada loading. Oke, ini nggak usah aktif ya statusnya ya. Kita kosongin aja. Submit, dia nggak loading ya teman-teman ya. Kategori berhasil. Kita ke halaman kategori tanpa loading page, datanya sudah berhasil langsung ditampilkan secara real time juga. Tuh. Oke, gimana? Keren ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan melanjutkan video kita di selanjutnya mengenai edit data dan delete data. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, buat teman-teman yang ingin mengcompare atau membutuhkan codingan mengenai Ravel Lever menggunakan Turbolink mini project ini, saya akan masukkan ke dalam repo di GitHub. Buat teman-teman yang ingin mengklon atau menggunakan codingan ini, teman-teman silakan kunjungi GitHub saya. Oke, saya akan masukkan di dalam description. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang lagi, lebih bisa semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Teman-teman, sampai di video kita kali ini. Salam developer.